Sebelumnya gue nggak kepikiran sama sekali untuk nge-review sepatu ini. Karena katanya goib, dapetinnya susah, resellnya mahal. Tapi karena gue dapat retail, kenapa nggak? What is up YouTube? It's your boy Jonathan Satria representing Kasut.id back at it again with another sneaker review. Dan kali ini gue akan nge-review sepatu yang gue nggak nyangka gue akan nge-review sepatu ini, karena ya itu dapetinnya susah. Barangnya ya katanya goib dan resellnya tinggi, dan gue belum berani untuk coba beli sepatu ini dengan harga resell. That's me. Tapi karena gue dapetinnya cukup mudah dan gak disangka-sangka, maka tibalah hari dimana gue nge-review sepatu ini. Gimana cara gue dapetinnya dan di mana gue dapetinnya? Well, itu nanti akan gue ceritain sendiri di belakang, karena gue mau nge-review sepatunya dulu. Dan sebenarnya gue juga penasaran sih, pengen tahu sepatu ini sebenarnya kayak apa sih, karena hype-nya gila banget. Dan gue penasaran sebenarnya, cuman gue nggak mau keluarin duit yang gila sampai jutaan buat sepatu ini, karena gue juga masih belum tahu bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa, dan juga kualitasnya bakalan kayak apa. Gue nggak tahu sama sekali soal sepatu ini. Nah, tapi sebelum gue lanjutin videonya, as always, give this video a like, komen, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan juga subscribe to this channel, dan juga nyalain tombol notifikasinya. Udah? Bagus, yuk kita review. Dan ya betul, sesuai tebakan kalian, sepatu ini adalah sepatu Kompas Vintage 98. Seperti biasa kita mulai dari boxnya dulu, dan seperti kalian lihat box gue tuh udah carut marut ya, udah carut marut karena memang dari si toko yang menjual yang gue dapetin itu packagingnya aduh kacau banget deh. Makanya boxnya kayak gini, nanti gue ceritain lah. Pokoknya di atas boxnya itu ada tulisan Kompas Vintage 98, dan di bagian satunya ada Kompas, juga ada di bawahnya ada websitenya Kompas, juga ada size tag-nya, dan nih ada jargon zaman berganti namun sepatu Kompas tetap digemari. Ini yang banyak diplesetin banyak orang nih, zaman berganti namun sepatu Kompas tetap susah didapati, atau yang kayak gitulah, banyak banget yang plesetin. Di size tag boxnya sendiri ada tulisan nama sepatunya, Gazelle High, color black, vintage, uppernya twill, artikel code KG129, buatan Indonesia, dan ini size 43. Dan seperti kalian yang tahu, kenapa gue ambil 43 sementara size gue kalau pakai Jordan itu biasanya 44,5 ya, biasa pakai Nike 44,5, dan di sini size 43 karena di Kompas ini dan beberapa sepatu lokal lainnya itu biasanya downsize, dan gue ambil size 43 dan ternyata emang begitu gue coba fittingnya pas banget sih. Sekarang kita cek di dalam boxnya ada apa aja. Nah, yang pertama akan ada si pamflet Kompas 98 Vintage, zaman berganti namun sepatu Kompas tetap digemari, dan banyak tulisan-tulisan lainnya yang nggak akan gue bacain di sini karena makan waktu. Dan paper yang ada di dalam boxnya sendiri yang dipakai itu paper biasa, tapi ada tulisan Kompas-Kompasnya gitu ya. Kompas ya, banyak lah tulisan Kompasnya. Nah, kita mulai dari bahan uppernya. Uppernya sendiri bahannya mayoritas adalah bahan kanvas ya, dan kanvasnya itu agak kaku.
agak kaku, dan sepertinya sih kalau udah dipakai lama-lama akan lentur sendiri kanvasnya. Dan juga di bagian ini apa ya, kayak swoosh gitu, bilangnya stripes lah ya, jangan bilang swoosh, kasihan Nike-nya. Di bagian stripnya ini bahannya suede-nya halus sih, tapi bukan suede yang ganti warna gitu, changing colors enggak, cuman bahannya halus sih, enak. Dan di bagian belakang sepatu ini ada tag kecil tulisan Kompas, dan di baliknya ada tulisan buatan Indonesia. Nah, kita ke bagian tang. Di bagian tangnya itu simple ya, sama bahannya kanvas, tapi ada tagnya Kompas, Vulcanized Footwear Company, made in Indonesia, dan di balik si tangnya ada tulisan Kompas Vintage 98. Simple banget, simple. Nah, di bagian inner liningnya cukup simple sih, cuman ada size tag-nya doang. Size tag Euronya 43, US 10, UK 9 buatan Indonesia. Udah itu doang sih, selebihnya nggak ada lagi. Sepatu ini sendiri cuma dikasih satu pasang tali ya, satu pasang tali warnanya broken white, dan ini wax lace. Cuman karena warnanya broken white jadi nggak kelihatan mengkilap, karena yang gue tahu wax lace itu kan mustinya mengkilat ya, dan di bagian lace holes-nya sendiri itu o-ring. Gue nggak tahu bahannya apa, kayaknya sih stainless steel ya. Cuman kan ya seperti yang kalian tahu di Kompas yang kelompok penerbang roket kemarin kan ada itu yang marah-marah gara-gara lace holes-nya tuh dia karatan. Semoga sih ini enggak ya, cuman kalau karatan pun gue sabuduting sih, karena gue dapet harga retail, jadi nggak perlu beli amat. Nah, sekarang kita lihat insole-nya. Tapi sebelum kita lihat insole-nya, ini ada beginian, kita buang dulu ya. Nah, di bagian insole-nya cuman ada tulisan Kompas Vulcanized Footwear Company, full length cushion insole. Udah itu doang sih. Gue belum berani keluarin insole-nya karena takut robek ya, agak keras lemnya soalnya. Sekarang kita ke bagian bawah, ke bagian sole-nya. Di bagian depan dan di bagian belakang sepatu ini ada semacam bumper gitu, dan secara keseluruhan midsole dan outsole-nya ini warnanya broken white, dan di toe cap-nya juga warnanya broken white. Kenapa broken white? Karena katanya sepatu ini, karena sesuai namanya vintage, si Kompas pengen sepatu ini ya kelihatan vintage dengan membuat warnanya broken white, seperti kayak sepatu-sepatu yang udah lama nggak dipakai. Di outsole-nya sendiri ada patternnya dan ada tulisan Kompas Genuine Quality. Nah, di sepatu sebelah kanan itu ada kayak semacam tagnya Kompas Vintage 98 dan ada price tagnya. Harganya 438.000. Yes, gue dapat retail ya. Sekali lagi gue inget ini dapat retail karena gue nggak mau keluarin duit buat beli harga resale ini karena harganya 2 kali lipat. Ogah. Ya, overall sepatu ini sama kayak sepatu-sepatu Vulcanized lainnya ya. Cuman ya orang tahu ini Kompas dari strapnya ini, walaupun sekarang juga kayak sepatu kampus, sepatu apalah tuh, kempes ya, gue nggak tahu, bikin kayak beginian juga. Kenapa sih harus ngikutin bikin parodi gitu sih? Kenapa sih? Gue sangat menyayangkan kenapa sepatu-sepatu lokal banyak yang mirip satu sama lain, terus juga speaknya parodi, cuman ujung-ujungnya jualan, dan semua produk yang mereka keluarin ngikutin Kompas juga. Kenapa ya? Gue tahu memang Kompas yang sekarang paling hype, cuman kenapa sih nggak kalian bikin trademark yang kalian sendiri gitu? Ini nggak berlaku untuk semua ya, cuman beberapa yang gue lihat, apalagi di IG-nya Local Madness tuh, yang meme Spider-Man itu banyak banget yang mirip-mirip. Kayak apa kalian kurang inovatif apa gimana gitu? Gue nggak tahu. Cuman ya jangan ngeliat jualan terus ngeliat hype terus bikin mirip-mirip gitulah.
apa ya, kurang aja di gue, kurang banget sih kayak gitu. Tapi itu pendapat gue nggak menjelek-jelekan, gue cuman kasih masukan. Kalau kalian bisa bikin yang ada identitas kalian, merek kalian, brand kalian, ya kenapa enggak? Kenapa harus bikin parodi atau nyontek atau apapun itu? Well, please bikin identitas kalian sendiri gitu loh. Memang susah pasti susah menciptakan sesuatu itu, apalagi sepatu, ya memang susah. Oke, sekarang kita ngomongin quality control ya. Gua sendiri melihat di sepatu ini memang masih banyak hal-hal yang quality controlnya menurut gue kurang banget. Dan setelah gue melihat beberapa kekurangan itu, gue makin males untuk dapetin sepatu ini dengan harga resell. Kenapa? Ya agak nggak worth it gitu menurut gue harga resell sepatu ini dengan quality control yang mereka kasih gitu. Emang quality controlnya kenapa bang? Coba kasih lihat, jangan ngasal ngomong lu. Gue teman Kompas merasa tersinggung nih. Pertama-tama gue ingetin dulu, sepatu-sepatu yang gue review itu opini jujur gue. Apa yang gue lihat dari sepatu itu, gue nggak peduli, gue nggak perlu bagus-bagusin sepatunya, gue nggak peduli kayak gitu-gituan. Quality control yang menurut gue kurang adalah ini loh, bumpernya. Potongan bumpernya sendiri menurut gue agak kurang rapih. Yang gue lihat sih kurang rapih. Bagian tokep oke lah. Bagian bumpernya kurang rapih motongnya, dan bagian bumper itu depan belakang, kiri kanan itu beda-beda ukurannya. Beda-beda ukuran bumpernya. Dan juga masalah stitching. Di stripe-nya sendiri ada beberapa stitching yang belokannya kurang rapih, cuman that's okay. Cuman yang parah adalah yang di belakang, yang di bagian kanan, yang di ini. Itu kalau kalian tahu kan mesti stitchingannya tuh melengkung gitu kan. Kalau ini tuh melengkung, serut, bagian kanannya turun. Ya dengan sepatu harga 438.000 gue bisa memaklumi sih, dan ini produk lokal jadi ya gue dukung. Cuman lebih baik lagi ke depannya quality controlnya. Dan itu kenapa gue bilang gue nggak mau beli harga resell untuk sepatu ini, karena ya dari quality controlnya menurut gue masih kurang. Dan gue semenjak megang sepatu ini, dari awal nggak punya dan sekarang punya pun, gue masih nggak ngerti hype-nya sepatu ini di mana. Karena kalau kalian bilang ini produk lokal, banyak banget di luar sana produk-produk lokal yang menurut gue juga nggak kalah menarik dibanding si Kompas ini. Dan semoga aja ini memang pairs gue yang quality controlnya jelek, yang lain bagus ya. Dan gue belum bisa compare sama sepatu vulcanized lokal yang lainnya karena gue belum punya. Dan rencananya gue nanti akan beli yang Ventela by Never to Lavish. Semoga sih pairs gue aja yang kayak gini, yang lain enggak ya. Buat kalian yang bertanya-tanya gimana cara gue dapetin sepatu ini dengan harga retail, enggak, gue bukan orang dalam. Lihat aja subs gue cuman berapa tahu, jadi udah pasti gue bukan orang dalam. Jadi cerita gini ya, Kompas pernah ngerilis di Instagram toko-toko yang jual sepatu Kompas, official authorized reseller dari si Kompas sendiri. Dan gue followin satu-satu, dan kebetulan ada satu toko yang rilis duluan. Nama tokonya adalah Roots Distro, @Roots Distro di Instagram. Gue follow, gue nyalain notifikasi gue, dan pada suatu hari Jumat kalau nggak salah ya, Jumat sebelum Lebaran, mereka bikin dengan sistem FCFS, first come first serve. Dan mereka bikin pengumuman kalau mereka akan rilis via Google Form itu jam 1, ternyata diundur ke jam 3. Nah, pada saat jam 3 gue dapet notifikasi, langsung lah gue buka story-nya gue buka, dan ternyata langsung swipe up masuk ke Google Form-nya, isi dengan harapan dapet. Sebenarnya nggak ngarep-ngarep banget, jujur gue nggak ngarep-ngarep banget dapet, karena gue tahu antusiasme orang-orang dapetin sepatu ini pasti gila banget. Dan gue udah kayak ya udah dapet nggak dapet ya udah. Dan ternyata pada sorenya jam 6 gitu, abis dia buka puasa, dikabarkan gue dapet WhatsApp dari Roots Distro bahwa gue dapet Kompas BW yang high, Kompas vintage BW high size 43. Gue dapet, langsung gue bayar, dan ya udah. Dan ternyata nggak banyak yang nggak dapet dari situ karena
mereka nggak ngeh kalau itu bisa langsung swipe up. Jadi mereka ke browser dulu, ngetik dulu segala linknya, sebenarnya tinggal swipe up. Jadi mungkin gue beruntung kali ya. Nah, karena kirimnya sebelum lebaran, jadi nyampenya agak lama, kira-kira semingguan dari semenjak dikirim dari tokonya. Kenapa lama? Karena sempat 3 atau 4 hari ditahan di gudangnya JNT. Padahal di gudangnya itu tinggal ngesot dari rumah gue, tinggal ngesot. Jadi ya terima kasih JNT. Dan yang gue sayangkan juga dari si pihak Roots Distro-nya, mereka mengirim sepatu ini nggak double box, cuman pakai bubble wrap, dan bubble wrapnya pun bubble wrap yang udah bubble-nya tuh udah kempes. Jadi bukan bubble wrap yang penuh masih bagus banget, itu enggak, bubble wrapnya udah kempes. Bayangin aja mereka kirim sepatu nggak double box dengan bubble wrap yang udah kempes. Dan seperti kalian lihat di sini, mereka nempelin si selotipnya itu nggak, jadi bubble wrapnya tuh nggak penuh, jadi ada selotip yang kena di boxnya, jadilah kayak gini gitu. Itu disayangkan banget. Dan ya udahlah, boxnya hancur. Gue nggak pernah masalahin sepatu boxnya, karena yang gue pakai sepatunya bukan boxnya yang gue pakai. Cuman ya gue sangat menyayangkan sih, karena kalau kalian beli sepatu dari Kasut, kita pasti akan kasih double box dan bubble wrap yang bener-bener tebal, bubble wrap yang masih bagus, bukan yang jelek. Kenapa kita yang sebagai reseller tidak resmi bisa lebih bagus daripada reseller yang resmi? Kenapa bisa begitu? Jadi gue sebel juga sih ngeliat kondisi boxnya kayak gini pada saat gue buka. Dan gue suka menilai sebuah toko profesional atau enggak itu gue lihat salah satunya dari packagingnya. Karena ya dari cara lo packaging barang yang akan lo kasih ke customer, itu mencerminkan banget toko lo seperti apa. Itu menurut gue. Jadi kalau boxnya yang datang seperti ini hancur dan tidak di-handle dengan baik pengirimannya, ya kalian sendiri yang nilai tokonya seperti apa. I'm not judging, I'm just saying. Nah, itu tadi review dari si sepatu Kompas Vintage BW High yang gue dapat secara harga retail ya. Cuman ya overall sepatunya oke, siluetnya cakep. Overall sepatunya sih cakep memang. Cuman ya itu quality controlnya. Sekali lagi semoga quality controlnya cuma terjadi di sepatu gua dan nggak terjadi di sepatu kalian ya. Karena disayangin banget sih. Cuman dengan harga 438 ya udah, ada harga ada kualitas memang. Oke, sepatu ini gua kasih nilai berapa ya total ya? 7,5 dari 10 gua kasih poin. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video ini. Dan juga nyalain tombol notifikasinya jadi kalian tahu review-review atau video-video gue yang lainnya. Karena nggak akan cuma review yang ada di video ini. Masih banyak lagi video-video lainnya. With that said, it's Jonathan Satria from kasut.id signing out. Don't forget to rock your shoes and I'll see you on the next video. I'm out.